Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan materi tentang gempa bumi, dan juga di berikutnya nanti akan saya sampaikan kelanjutannya tentang gunung berapi. Seperti pada materi sebelumnya, bahwa kita sedikit cuplik tentang lempeng bumi dan kondisi di dalam perut bumi itu sendiri, ada inti bumi dan lapisan-lapisannya. Tentu menyebab hal tersebut ya, aktivitas tersebut atau geodinamis tadi menyebabkan sebuah gerakan-gerakan yang disebut salah satunya adalah gempa bumi. Nah, teman-teman sekalian, struktur bumi kita sendiri hampir sama seperti kalau kita umpamakan sebuah telur ya. Ada kuning telurnya adalah intinya, putih telurnya adalah terselubung, dan cangkang telurnya adalah kerak ya, kira-kira gitu. Jadi kerak itu kan agak keras, sehingga ketika cangkang telur itu retak-retak maka dia akan bergerak secara dinamis. Berdasarkan penyusunannya pada telah lalu kita sampaikan, ada dibagi menjadi 3, ada bagian litosfer, kemudian juga ada bagian stenosfer dan mesosfer ya. Litosfer sendiri kira-kira ketebalannya hanya sekitar 100 sampai 150 km, sedangkan litosfer kedalamannya kurang lebih 700 km, sedang mesosfer itu lebih kental ya, dianggap sebagai inti bumi. Nah, kira-kira kalau kita gambarkan seperti ini teman-teman, jadi kalau kita pecah, kita belah, jadi ada inti bumi, inti dalam dan inti luar, kemudian ada mesosfer dan ada litosfer serta stenosfer di bagian yang agak lebih cair tadi bentuknya ya, atau plastis kira-kira, atau cair ya, yang berisi dari bagian dari magma. Nah, teman-teman sekalian, kita sampaikan pada telah lalu bumi kita itu kalau ada pecahan-pecahan patahan ya, kalau kita kerak telur tadi pecah gitu menjadi bagian dari 8 lempeng yang besar ya. Nah, ketebalannya juga hampir mendekati 70 km, sedangkan ada pecahan-pecahan yang lebih kecil, yakni sekitar 20 pecahan ya. Nah, kurang lebih Indonesia berada di mana? Kita akan lihat Indonesia saja dulu ya. Indonesia sendiri itu berada pada 3 pertemuan lempeng, yakni Eurasia, Asia Pasifik dan Eurasia ya, Australia, Eurasia dan Pasifik ya, Pacific Plate ya. Jadi ini mengakibatkan salah satu geodinamis yang sering terjadi di negeri kita. Teman-teman sekalian, kita akan saya sampaikan bahwa gerakan daripada lempeng itu ada yang pertama saling menumbuk, kemudian saling menjauh, dan saling menggesek menyamping ya. Maka batasan-batasan itulah kemudian saling bergerak ya, bergerak dinamis. Penyebab gerakan lempeng tersebut adalah arus konveksi pemindahan panas melalui zat cair ke gas. Jadi kalau kita lihat seperti ceret lah ya, kita itu ada inti bumi, kemudian bagian yang panas, dan kemudian menguap ya, seperti kita ceret yang ditaruh di dalam kompor ya tentu. Nah, bumi kita kurang lebih seperti itu, kemudian menyebabkan sebuah proses pertumbuhan dan perkembangan lempeng-lempeng yang ada di tempat kita. Teman-teman sekalian, apakah itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Jadi gempa bumi ini berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbuhan antar lempeng bumi ya, patahan aktif gunung berapi atau runtuhan batuan. Jadi nanti gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis ya, ada gempa yang alamiah, tektonik ya, maupun vulkanik, dan gempa yang buatan ya. Kenapa gempa buatan? Berarti karena proses yang dibuat oleh manusia, misal peledakan gunung dan sebagainya ya. Ini saya jelaskan tentang gempa tektonik sendiri. Kita kenal gempa tektonik itu adalah gempa yang berasal dari aktivitas tektonik ya. Tiap-tiap lapisan ini memiliki pergeseran akibat arus konveksi yang ada di bumi kita ya.
Jadi kemudian kalau kita lihat bahwa aktivitas itu bisa saling menumbuk, bisa saling menjauh maupun bisa saling menggesek ya. Kalau di Indonesia atau dari Australia ke Indonesia itu lebih banyak ke tumbuhan ya, tumbuhan. Kemudian ada beberapa tempat yang lain ada saling bergesekan atau kemudian ada yang saling menjauh ya. Jadi kalau kita lihat gerakan menumbuk ini gerakan, saya contohkan Australia, jadi lempeng Australia ke Indonesia terutama di Pulau Selatan, Pulau Jawa ya, ini menumbuk. Nah, tumbuhan inilah yang kemudian menyebabkan mungkin tumbuhannya tidak sebesar 1 meter 2 meter, tapi cukup 1 sampai 2 cm, tetapi itu hal yang menyebabkan getaran yang sangat besar. Ini disebut sebagai gempa ya. Kemudian zona tumbuhan ini memiliki kedalaman dan memiliki positioning ya. Nanti kita sebut ada kedalaman disebut sebagai hipocentrum, kemudian letak lokasinya sebagai epicentrum kalau dalam bahasa kita. Maka ada dua hal yang dapat menjelaskan bahwa posisi gempa itu berada di kedalaman dan posisi arah maupun letak lokasinya. Jadi kita sebut sebagai kedalaman itu hipocentrum, kemudian letak lokasinya adalah epicentrum kalau dalam bahasa kita, atau epicenter ya. Kemudian yang kedua tentang gempa vulkanik ya. Sesuai dengan namanya, gempa vulkanik itu berarti berasal dari aktivitas gunung berapi itu sendiri. Jadi karena proses sama ya, seperti disebabkan oleh proses aktivitas lempeng, aktivitas dari magma yang terus bergerak sehingga menyebabkan aktivitas vulkanologi. Ya, ketika dia meletus maka menyebabkan getaran, dan getaran itu disebut sebagai gempa vulkanik. Nah, kita lihat sebagai contoh, ini ada Palong ya, kemudian ini adalah tadi saya sampaikan lempeng Australia, dan ini lempeng Eurasia yang mendesak. Ini Pulau Jawa lah kira-kira. Ada kalau di sebelah barat berarti ada Pulau Mentawai, dan ini contoh di gempa kemarin ya, di beberapa waktu yang 2014 kalau tidak salah itu ya, kemudian terjadilah gempa di Kepulauan Mentawai dan Sumatera Barat. Nah, menyebabkan apa? Menyebabkan aktivitas gunung berapinya meningkat. Nah, ketika meningkat terjadi letusan dan bergetar menyebabkan gempa vulkanik ya. Lebih seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah gempa runtuhan, gempa akibat adanya runtuhan tanah. Namun ini tentu tidak sebesar gempa vulkanik dan tektonik ya. Jadi pada suatu lokasi tertentu terjadi runtuhan batu-batuan dari gunung ya, kemudian menyebabkan getaran-getaran tentu. Ya, ini disebut gempa runtuhan. Kemudian yang berikutnya adalah gempa karena jatuhan ya. Jadi gempa bumi ini adalah salah satu disebabkan karena jatuhan oleh meteor bisa, kemudian atau benda-benda yang berasal dari luar angkasa yang jatuh ke bumi kita sehingga menyebabkan tumbuhan. Dan ini mungkin kecil, yang pernah terjadi itu sepanjang 1,13 km akibat jatuhan meteor tersebut ya, sekitar 50.000 tahun yang lalu, diameternya kurang lebih 50 meter ya, sepanjangnya. Inilah kemudian menyebabkan tumbuhan yang mungkin kalau pernah kita lihat sebuah film-film dari luar negeri, Hollywood misalkan, ada sebuah meteor yang besar yang menyebabkan getaran yang sangat besar pula. Bisa jadi ya, bisa jadi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah gempa buatan tadi, gempa yang berasal dari aktivitas kegiatan manusia mestinya ya, dia bisa melakukan peledakan terhadap sebuah gunung atau batu dan sebagainya sehingga berdampak pada getaran-getaran di bumi kita. Kemudian berikutnya zona gempa. Teman-teman sekalian, bahwa dengan adanya gempa ini kemudian
kita para ahli ini membuat zonasi-zonasi gempa di mana ada berbagai macam zona gempa. Zona gempa di dunia dibagi menjadi dua jalur, yakni jalur sirkumfasifik dan sirkum Mediterranean secara umum ya. Jalur sirkumfasifik adalah jalur wilayah di mana banyak terjadi gempa-gempa dalam dan gempa-gempa besar yang dangkal ya. Nanti akan saya jelaskan, ada gempa dangkal, ada gempa dalam. Jadi gempa dangkal berdampak pada semacam diameter wilayah yang lebih kecil, jadi radius dampaknya itu lebih kecil dibandingkan kalau gempa dalam itu terjadi. Kalau gempa dalam, maka radius yang terjadi, kerusakan yang terjadi jauh lebih besar. Saya contohkan misalkan gempa dangkal yang terjadi di Jogja, mungkin dia hanya akan berdampak pada kerusakan di wilayah Jogja. Tetapi ketika gempa dangkalnya itu lebih dalam, misalkan 30, 50 kilo atau 100 kilo ya, maka dia menyebabkan hampir sebagian wilayah di seluruh Jawa kita dengan radius rata-rata sekitar 100 km juga ya. Nah, jalur sirkumpasifik ini lebih pada gempa-gempa yang besar dan dangkal. Sedangkan jalur Mediterranean banyak terjadi gempa-gempa besar yang membentang di benua Amerika, Eropa, Timur Tengah, India, dan Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara ya. Jadi kalau kita lihat patahannya begini, kemudian yang merah ini teman-teman, ini adalah gunung berapi ya, aktivitas gunung berapi ya. Kita lihat maka kemudian Indonesia disebut sebagai ring of fire karena hampir putarannya ya, di bagian barat, selatan, timur ya, hampir utara, dan hanya di sebagian yang utara laut ya, atau barat daya ya. Ini di bagian utara yang agak kurang, tidak terlalu banyak ya. Kemudian teman-teman ada gempa primer, ini dalam dampak ya, dampak gempa ada gempa primer, ini menimbulkan kerusakan yang cukup besar infrastruktur ya, jalan, jembatan, bendungan ya. Dan seperti inilah kira-kira dampaknya. Kemudian yang lebih besar di Jepang ya, bagian besar kerusakan terjadi seperti ini karena gempa ya, besar sekali gitu. Apalagi Jepang ya, Jepang ini hampir tiap sekian menit mengalami goncangan, jadi cukup sering ya, cukup sering. Maka kemudian bangunan-bangunan di sana memang betul-betul dirancang dengan tahan gempa. Maka ada namanya Takabiya. Takabiya itu orang Jepang yang membuat rumusan-rumusan tentang kegempaan. Ya. Dampak sekunder, jadi tidak langsung. Jadi dampak selainnya kita kenal dengan tsunami ya. Jadi ada gempa, kemudian kadang ada sirine atau early warning system yang menyebabkan bahwa akan terjadi tsunami atau tidak. Nah, ini dampaknya ada tsunami ya. Atau beberapa waktu yang lalu kita kenal juga namanya liquefaction ya, atau di mana kemarin di Sulawesi kalau nggak salah ya, itu ada liquefaction ya. Liquefaction itu kenapa terjadi liquefaction, ini juga dampaknya. Jadi karena terjadi aktivitas gempa, maka cairannya menjadi lebih kental dan menyebabkan longsor lah kira-kira begitu, atau tenggelamnya bumi gitu. Liquefaction. Kemudian ada kebakaran, tentu biasanya gempa juga karena konslet menyebabkan kebakaran ya. Penyakit itu dampak selain terjadi, selain setelah gempa ya, mungkin ada mayat, kemudian ada makhluk hidup yang mati menimbulkan penyakit dan sebagainya. Inilah satu-satu dampak sekunder. Ini hipocenter dan epicenter tadi saya sampaikan. Epicenter itu adalah hipocenter itu adalah titik dalam perut bumi yang merupakan sumber gempa ya, atau fokus ya, sedangkan hipocenter lebih pada kedalaman ya.
Kedalamannya bagaimana? Kedalamannya antara 0 sampai 70 km, itu termasuk gempa dangkal ya, sedangkan yang lebih dari 70 kilo sampai 700 meter termasuk gempa dalam atau kita sebut dengan deep earthquake ya. Nih contohnya ya. Nah, tadi saya sampaikan ada epicentrum, kemudian ada hypocenter. Oh, di sini epicentrum itu adalah letak lokasi, sedang hipo kedalaman, maka semakin dalam suatu gempa akan dampak radiusnya semakin besar. Ketika semakin dangkal maka radiusnya lebih kecil daripada yang dalam tentunya, atau area kerusakannya. Jadi kalau kita gambarkan begini, mengukur gempa ya, teman-teman pasti sudah sangat kenal dengan skala Richter. Seringkali disampaikan, ini adalah seorang Amerika bernama Charles F. Richter yang memiliki pengetahuan atau pertama seorang ahli seismolog untuk mengukur kekuatan gempa di California ketika itu. Nah, alatnya kurang lebih seperti ini skala Richter ya, kemudian ini dampak-dampak gempa ya, dan akibatnya ada kurang dari 3 magnitudenya ya, kemudian antara 3 sampai 3,4 skala Richter magnitudenya ya, lemah, 3,5 sampai 4 termasuk kecil magnitudenya, kemudian 4,1 sampai 4,4 sedang, dan seterusnya sampai yang pernah kita rasakan 6,5 sampai 9 waktu itu di 6,5 Bang, merusak ya, termasuk tanah retak, longsor, dan bangunan-bangunan yang runtuh waktu itu di sekitar kita di Jogja ya. Kemudian di Aceh waktu itu hampir mendekati 6,9, jadi menghancurkan, dan apalagi 7,1 sampai 7,3 magnitudenya skala Richter itu akan tanahnya rusak dan mendatangkan bencana. Nah, inilah contoh. Kemudian berikutnya gerakan tanah longsor, teman-teman. Kalau gerakan tanah longsor ini disebut sebagai mass wasting ya, pengaruhnya karena gravitasi tentunya, jadi beban tanah ya, apalagi ditambah air ya, mass wasting itu jadi massa wasting. Ini menyebabkan pertambahan beban terhadap permukaan tanah hingga terjadi longsoran. Juga dipengaruhi oleh air, teman-teman sekalian. Longsor juga sangat dipengaruhi oleh air, terutama pada saat hujan. Pasti teman-teman sering mendengar ada berita longsor, itu karena memang massa tanah ditambah dengan massa air, atau nanti di mekanika akan disebut sebagai soil plus water ya, plus water, nanti weight of soil plus weight of waternya, jadi WW plus WS. Kemudian penambahan beban karena gaya gravitasi tadi memperkecil daya kohesi, jelas ya, jadi sehingga karena adanya air, kohesinya jadi tidak bisa ya, sehingga menyebabkan longsor, dari tekanan air ke atas dan mengurangi gaya gesek. Kegagalan lereng juga ya, fall dan slide ini kita contohkan. Ini adalah contoh fall ya, ini ya, ada fall jadi jatuhan, kemudian ada slide ya, jadi ada sliding, regional moving ya, aliran flow ya, karena ini lebih ke air ya, air. Longsor ini yang sering terjadi di tempat kita karena apa? Penggundulan hutan ya, dan sebagainya ya. Aliran tanah, earth flow, jadi ini tanah yang seolah-olah mengalir ya, rayapan creek ya. Ada juga yang bentuknya perlahan-lahan tapi bersalah ya.